Halo, saya Kunto Aji. Ini lagu pertama dari saya, judulnya adalah Mercusuar. Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah buah. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelahku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan. Aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Pada mula aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah hanya kau latih Terima kasih. Itu tadi Mercusuar. Lagu kedua dari album ketiga saya. Sebuah lagu yang saya tulis untuk orang-orang yang ingin memaafkan, bisa memaafkan baik orang lain maupun dirinya sendiri. Ini dia, Jernih. Aku berserah, semakin malam, semakin lirih. Suara terdengar
yang tak adil. Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Agar yang keruh terurai luruh, agar hatiku semakin teduh. Oh yeah. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan. Hati yang berlubang, aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Terima kasih. Itu tadi adalah Journey. Dan berikut lagu terbaru, single terbaru dari saya dengan judul Berani. Let's go. Jangan lagi kau tanya kemana ku bawa hidupku. Simpan buku yang ku beri, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Kau takkan melihatku takut, akan ku pakai
sebagai jubah, dan sementaranya itu aku berani di matamu. Oh, melatih sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelamu. Kita mulai lagi dari puing-puing, dari hal terkecil terasa, asal kau percaya. Iya, 1, 2, 3, melatih sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi melatih sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Oh, tak perlu lagi mencari di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Oh, aku berbagi lelamu. Terima kasih. Hello, welcome back to Detik Sore. Gak cuma, hore-hore. Rasanya di mengawali bulan Juli ya, tadi juga di sore hari ini kita dibawakan 3 lagu secara live juga sama penyanyinya ya. Pertama kali Detik Sore dibawain 3 lagu deh. Iya. Saking spesialnya orang Saking ini. spesialnya ya. Saking spesialnya juga upcoming albumnya ya. Betul, nah termasuk juga mungkin 2 lagunya membawa memori-memori yang sudah ada ya kan. Iya. 1 lagunya ini cukup eksklusif juga karena mungkin belum banyak dibawakan secara langsung juga. Terutama dengan format akustik juga kali ini gitu ya Iya, kan. betul-betul. Saking spesialnya datang ke sini tuh 3 jam sebelum perform udah ada. Langsung saja the one and only Kunto Aji in the studio. Hello, thank you so much for coming to Detik Sore. Sama-sama. Tadi aku yang bangun ini loh. Aku Aku jam kaget banget jam karena 1 udah di sini. Mas Kunto udah ada di ruangan make up. Aku masih di jalan. Di bawah Pesannya itu gue kan, kesukaan banget. Intel apa gimana nih? Appreciate you so much. Terima kasih banyak sudah mampir ke Detik Sore dan full prep juga. Karena memang juga kita juga sama excitednya sih sebetulnya. Asli. Untuk album yang akan datang. Termasuk salah satu lagunya yang tadi juga barusan dibawakan juga. Terima kasih. Mungkin gimana ya cara bacanya? Berani. Raninya kecil. Kecil ya? Raninya besar gitu ya. Berani, jadi kayak ada, Berani. Enggak ya, jadi kurang. bukan, dan gak ada kata berani juga di dalamnya. lagunya ya. Kenapa berani Mas Gun membuka album baru nanti? Karena menurutku keberanian tuh yang kita butuhkan sekarang sih di situasi-situasi seperti ini gitu. Maksudnya situasi global ya yang kita hadapin kan emang tantangan global tuh. Kita baca berita apa sih yang nggak bikin kita pusing sekarang, Iya, kan gitu. benar, Situasi benar. global dan segala macam. Jadi menurut saya keberanian itu
sumbernya adalah dari cinta sebenarnya. Oke. Gitu. Dan cinta sebenarnya dari keberanian. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan, bertautan. Makanya ini lagu cinta yang didasari oleh keberanian untuk berkorban untuk orang yang kita So it's sayang. actually a love song. It's a Bisa love song. bisa dibilang berbedakah dari tema-tema lagu Kunto Aji sebelumnya, terutama dari PPP ya? Oh iya, ada sedikit perubahan gitu. Maksudnya bukan perubahan sih, sebenarnya kayak pengen menuliskan sesuatu yang kembali ke kayak album pertama yang lebih ringan gitu ya, lebih lagu cinta segala macam. Kalau album Mantra-Mantra dan PPP kan lebih kontemplatif, mikir isunya Iya. yang sangat dalam gitu ya, yang aduh bagaimana gitu kayak Kalau ini pengen nyanyi kita banyak simbol-simbolnya Iya, di sini ya. benar-benar. yang cocoknya diurup dibawain gitu ya, Iya. subuh-subuh yang gitu-gitu. Iya, Nah, iya. kalau ini pengen yang wah ngeband aja seru-seruan pengen gitu deh. Oh, apakah Singolang ada perubahan juga dari mungkin nggak tahu ya selain juga dari luar, tapi mungkin juga secara personal juga ada sesuatu yang berubah kan juga dari Mas Kunto, Mas Aji. Iya. Lo lebih seneng dipanggil apa Mas Kun? Sama Kun aja. atau Ji? Karena tadi pas gue shaking hands Aji gitu, terus gue kayak well never call this guy with Aji before, tapi gimana ya? Enggak sih, Masku juga gak apa-apa. Masku ya. Iya. Ada yang berubah nggak Ada sih? yang berubah. Ada yang shifting nggak sih dari personalnya Mas Kunto sendiri? Yang berubah apa ya? Sekarang tuh kayak lebih, karena udah sempet ngalamin fase yang sangat terpuruk banget gitu ya. Terus ini kita ngalamin turbulensi lagi gitu. Ngelihat masa depan gimana, sedangkan sudah berkeluarga, ada tanggungan dan segala macam ya. Jadi kayak ya udah yuk kita fight aja gitu. Apapun yang terjadi kita fight gitu. Oh. Kayak lebih ke situ sekarang spiritnya, yang tadinya mungkin lebih mindful, lebih tenang karena ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sekarang kayaknya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu mempengaruhi hidup kita deh gitu. Jadi Saya sekarang akan kayak lawan. saya akan lawan Saya akan kayaknya. lawan. Mungkin itu alasannya, mungkin itu alasannya lebih sering muncul di thread juga kah gitu. I love your thread. Ditungguin loh kayak bangun tidur kayak udah ada yang baru nih gitu. Udah kayak nungguin trailer sinetron ya. Iya itu episode dia, selanjutnya ya. apalagi nih gitu hari Tapi ini. kalau melihat banyak komentar orang-orang termasuk para pendengar Kunto Aji juga Iya. bahwa wah Mas Kun is back to generation Y gitu. Iya, Ketebak ya? Ketebak memang ternyata. seperti itu intensinya. Sebenarnya nggak bener-bener berkelanjutan sequel dari Generation Y juga nggak. Tapi maksudnya sisi funnya tuh lebih berasa gitu. Kalau yang dua album itu kan kayak dewasanya dewasa yang wise gitu ya. Kalau yang ini dewasanya mature yang lebih fun Wiser, gitu. wiser. Malah wiser lagi. Wiser lagi ya, habis wise ada wiser lagi sih. Iya. Soalnya kalau Wizard jadi Island in the Sun. Oh, iya. Tapi kenapa B-nya itu kecil Mas Kun? Iya itu yang Kenapa jadi yo? penasaran. Iya juga. Apakah ini adalah lambang matematika? Lambda ya kayaknya. Kayak ini SMS zaman dulu kan B kecil, M Iya. besar. kayak Tapi kecil. enggak Anak kan alay. berani A-nya juga nggak jadi angka 4 juga. Iya, harusnya gitu ya. Enggak sih sebenarnya kayak kalau aku mencoba nuliskan berani dengan tipografi biasa gitu ya, B besar, huruf lainnya kecil tuh kayak kurang yakin gitu. Tapi kalau kita tulis capital semua, berani gitu, kok kayak nggak manusiawi ya. Kayak kita kan tidak sepenuhnya berani gitu. Dan Oke. keberanian itu kan ditimbulkan dari hal kecil dulu, terus Oke. coba B-nya kecil gitu. Kok alay ya, tapi lucu juga gitu. Dan aku ngobrol, akhirnya aku juga sempat ngobrol ke beberapa orang yang aku anggap berani gitu. Di kehidupan nyata dia benar-benar berani gitu. Mas kamu tuh emang gak ada takut-takutnya ya untuk melakukan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Ya ada, ketakutan adalah hal yang aku lawan setiap hari gitu. Tapi kita harus melakukan ini karena tugas ini mungkin sudah disematkan ke aku gitu. Hal Wow. seperti itu. Jadi sebenarnya juga berani juga sebuah proses gitu. Karena berani tuh nggak gifted gitu ya, ditemukan gitu. Yes. Berani, ya kan? Iya benar. Bahwa sebetulnya berani tuh berawal dari sesuatu dulu gitu, dari takut dulu kah gitu ya. Dari atau takut dari dulu mana? dan dari mencintai sesuatu gitu. Dengan sangat dalam. Jadi kita mau melindungi orang-orang yang kita sayang gitu. Iya, iya, iya. Dan yang menariknya lagi ada derapan kuda di awal lagu Berani juga. Makanya sebetulnya ini juga dijadikan judul album yang udah di-spill duluan ya. Betul. Kuda hitam Kuda juga. hitam. Apa di balik kuda hitam itu? Kuda hitam itu adalah orang-orang yang tidak diunggulkan sebenarnya. Aku bercerita tentang soal itu. Kalau Iya. bahasanya anak Gen Z sekarang NPC gitu. NPC. NPC kalau di game-game tuh, Iya. game-game tuh yang diajak ngobrol biasa gitu itu kan istilahnya kayak cuman menjadi latar belakang gitu. Tapi sebenarnya ini kan orang yang banyak
banyak orang yang menjadi NPC. Aku selalu membayangkan seorang atlet gitu misalnya di tim sepak bola kesebelasan gitu yang bukan Mbappe, yang bukan Haaland itu gimana perasaannya ya? Dia tidak pernah Inferior berada sih. Iya, inferior, dia tidak pernah ada di puncak, tapi dia di situ loh. Dia bukan yang berhenti main bola, enggak. Dia tetap main bola, tapi tidak berada di podium gitu. Rasanya gimana ya gitu. Dan aku rasa itu orang-orang seperti itu tidak akan bisa bertahan tanpa dia mencintai pekerjaannya. Tanpa dia berani melakukan apapun, berharap nggak? Pasti berharap dong. Gitu. Dan mereka pasti jauh lebih wise dari kita semua. Dan mereka menghadapi itu dengan, gue nggak jadi nomor 1 di harapan keluarga tadi, gue tetap ngelakuin ini. Gitu. Ini wise loh. Maksudnya ini ada penerimaan di situ, ada penerimaan, ada perjuangan yang terus dilakukan juga gitu ya. Ada ya itu kata berani juga. Terus apa lagu-lagu lain atau mungkin juga karya lainnya yang juga nanti disematkan di lagu ini sampai akhirnya oke deh judulnya Kuda Hitam gitu. Iya. Berarti membentuk. Yang jelas nanti temanya akan berkelindan di situ aja gitu intinya gitu. Maksudnya aku belum bisa bocorin. Ini tuh tadi mancing loh Iya. Mas. Sebenarnya Gagal. mancingnya. Iya loh. sebenarnya ya tadi aku bilang gitu, aku kan nggak mau yang terlalu kontemplasi atau segala macam, tapi ternyata hasilnya juga tetap begitu gitu. Jadi kayaknya emang udah bawaan lain. Emang gitu. udah settingan default ya seorang Settingan Kunto default Aji ya. ya. Iya. Fun fact yang gak ada hubungannya sama album ini karena lagunya juga belum rilis juga. Tapi salah 2 lagumu tuh pernah dipakai untuk meditasi di kelas yoga aku. Terus yang nangis banyak. Obviously. Obviously. Iya, itu Pernah ada adalah yang nyampein respon gak yang Mas? diharapkan semua orang. Lagumu Iya, dipakai banyak, untuk iya. kelas meditasi. Iya, ada beberapa kok dan aku sangat mengizinkan karena emang dibuat untuk intensinya seperti itu kok gitu. Jadi aku senang banget malah justru lagu Jernih terutama tadi. Iya. Itu Salah satunya. bahkan ada aku ini banget ya, maksudnya sangat terharu sekali ada satu pasien dari psikiatri gitu yang dia biasanya di jalan tuh selalu emosional dan marah-marah gitu. Terus mendengarkan lagu Jernih itu efeknya ternyata bisa menurunkan ininya dia, kadar emosinya dia gitu. Dan Wow. itu direkomendasikan sama psikiaternya gitu. Dan Secara aku- saintifik pernah dibedah gak sih sebenarnya ada not-not tertentu yang intentionally atau unintentionally dibikin? Ada. Jadi memang aku make solfeggio frequencies Oke. yang dari Di mantra-mantra ya? Ya mantra-mantra dari PPP, PPP. iya. Jadi mantra-mantra solfeggio frequencies tapi dia cuman ada suaranya di dasar gitu. Teknis lah ini ya. Tapi istilahnya teknisnya PPP itu jauh lebih advance, lebih susah bikinnya karena stemannya harus sama gitu-gitu. Jadi ibaratnya gini, musik spa yang sering kalian dengerin itu, ya kan? Itu kan ada frekuensinya itu. Nah, tapi aku coba masukin ke musik pop. Dan secara teknis tidak semudah itu. Jadi proses 2 album ini capek. Makanya aku album berikutnya, Agak album lama keempat ya? ini pengen yang udahlah ngeband aja gitu. Nah, emang di proses itu ada beberapa riset yang aku pakai, punya orang gitu. Maksudnya aku coba terapkan, terus liriknya juga intentionally ada afirmasi-afirmasi Yes. yang tujuannya untuk kemana-kemana gitu. Kalau ya maksudnya Sonic Wise di album ini ada eksperimen kayak gitu nggak? Nah yang album ini justru makanya pengen udah capek kayak Oh. bikin skripsi. kayak bikin skripsi. Udah album ini kita mau senang-senang aja nyanyi-nyanyi aja kayak zaman terlalu lama sendiri gitu kali ya gitu. Ya oke. Jadi gak salah juga Santai dibilang kayak, juga. ya ada mirip-miripnya sama Janua ya. Janua Iya, ya. iya. Jadi Lebih mungkin dari loose situ mungkin jadinya. ya, lebih loose betul. gitu. Pun juga dengan nuansa warna albumnya juga hitam dan merah juga ya. Iya. Kayak ada marah di situ deh. Wey. Ada satu lagu marah gak Mas? Karena menurutku sebenarnya di Berani kurang marah deh. Kurang marah deh. Atau kan sebenarnya mungkin iya kan ada cintanya gitu. Dikomporin nih. Kalau Kurang di marah. lagu lain ada marahnya gak gitu? Nanya Harapannya aja. gitu. Aku juga harapnya begitu. Harapnya gitu. Marah tapi kayak gitu. Ngutruk apa sih ngutruk bahasa Indonesia gitu loh. Ya gini, sebagai seorang seniman tuh kita pasti punya keresahan kan yang kita Ungkapkan. suarakan yang kita ini kan. Tapi kan disitulah skill, bukan skill ya, apa ya? Seninya mungkin Seninya ya. ya seorang seniman itu untuk bisa membalut itu menjadi sesuatu yang indah lah, yang tidak literal, tidak menyerang atau gimana gitu. Tapi
Kita lihat nanti aja di bocornya. Hampir lagi. Oke, lumayan lah ya, sedikit lah ya kekulik gitu. Belum semua tapi lumayan. Oh, jadi ada. Beraninya juga baru Emosi. rilis seminggu Iya soalnya. sih, a little bit too early juga sih ya. Tapi akan nggak apa-apa kan karena karyanya cukup dinantikan. Jadi aku yakin ya cukup banyak orang juga yang kayak ayo dong Mas kapan nih berarti the full album akan bisa kita nikmati gitu ya. Ada kolaborator Mas di album baru ini? Kita lihat nanti ya. Susah kan? Susah kan? Iya, Aku iya. juga sebenarnya pengen ngomong tapi masih belum bisa. Belum ya, belum Iya. bisa juga ya. Termasuk pipeline albumnya juga belum bisa di Oh timeline albumnya tahun depan? Tahun depan. Jadi masih panjang kok. Perjalanannya masih panjang. Dan justru aku kenapa kita langsung kasih tahu judul albumnya, kita kasih tahu prosesnya karena pengen ini jadi perjalanan gitu loh ngikutin. Iya, biasanya kan judul album agak disimpan tuh ya. Justru dikasih tahu Kasih lebih dulu depan. daripada Di singlenya spill. bahkan. Betul, betul. Iya, iya. Di tengah kesibukan dirimu Mas Kun, gimana proses penulisan dan akhirnya oke nih kayaknya 2027 udah saatnya untuk ngeluarin album. Berarti ini kan sudah rampung kan ya albumnya juga, sudah selesai ditulis juga. Belum sih sebenarnya. Oh, oke. In proses masih. Berarti masih juga. proses, gimana Mas menemukan idenya atau mungkin menemukan kayak oke aku mau sesuatu yang lebih legowo, lebih santai, lebih Iya, ngeband. iya. Dan kita mulai dari sekarang gitu dengan Iya. dengan satu lagu dulu gitu. Iya, Gimana iya. proses itunya akhirnya rilis gitu? Paling mudahnya dan paling natural menurutku adalah dengan merespon. Oke. Merespon apa yang kita rasakan sekarang, apa yang. Jadi aku mencoba untuk bikin lagu cinta gitu, tapi nggak bisa, situasinya lagi begini. Jadi akhirnya lagu cinta yang seperti ini gitu jatuhnya. Berani itu adalah lagu cinta yang seperti di situasional dengan situasi yang sekarang gitu. Iya, Pengalaman ketakutan, keresahan yang sejak kapan dirasakan sih sama seorang Kunto Aji dalam kemudian menciptakan album baru ini? Sejak kapan mengalami rasa-rasa yang disampaikan tadi itu? Ketakutan? Iya ya itu keresahan? sebenarnya udah cukup lama ya. Ini memang hal yang ya setelah album ketiga tuh udah kepikiran untuk nulis album nextnya akan ini gitu. Oke. Tapi untuk bahkan judul albumnya tuh udah ketemu duluan sebenarnya. Kuda Hitam itu gitu. udah jadi arahnya udah jelas tuh. Karena sebenarnya yang bikin lama kalau aku sih itu tema. Oke. Jadi mau nulis apa, tema besarnya apa itu bikin lama. Nemunya tuh lama tuh. Kalau nulisnya mah dibikin sebentar juga bisa sebentar gitu. Iya ya karena That's how great Kunto Aji is. yang paling menyenangkan dari walaupun semuanya pasti menyenangkan tapi proses yang mungkin juga kayak proses favorit lah gitu dalam menulis lagu dan mungkin juga menelurkan upcoming album ini apa Mas Kun? Yang paling seru. Yang paling seru apa ya? Yang paling seru tuh eksplorasinya lagi sih. Eksplorasi untuk menemukan diri sendiri lagi, eksplorasi untuk istilahnya kita kan sudah membentuk sebuah entitas gitu ya, istilahnya dengan konser Urup dan sesuatu yang kita bikin itu kan dengan album Pepupi dan Mantra-Mantra itu kayak seperti sudah satu kesatuan yang kuat DNA-nya gitu. Tapi aku membuat side quest seolah-olah seperti side quest gitu, sesuatu yang baru lagi itu keseruannya beda lagi gitu karena eksplorasi lagi terus pengen dulu tahun 2010-an dengerin MTV itu musik-musiknya gimana sih gitu yang seru gitaran genjrengan gitu-gitu sih. Jadi sampai saat ini udah berapa banyak lagu yang udah ready selesai dikerjakan? 3. 3 ya? 3 guys. Iya. Aman bisa lagi. Aman aja ya. Memang baru seminggu juga ya. Jadi kita tenang aja, hafalin dulu aja liriknya. Ya kan? Nontonin dulu orang tuh live-nya. keburu gemes karena Mas Kunto udah nyebutin judul albumnya. Jadi kayak, aduh kapan nih? Ternyata masih tahun depan juga ya. Tapi ya sabar karena masih banyak kejutan-kejutan lainnya yang juga sedang disiapkan oleh seorang Kunto Aji. Bismillah. Mas tapi kalau boleh refleksi dari Pijat album dong. pertama. Oh bukan. Kakinya aja dong. Pengen juga sih. Dari album pertama sampai hari ini di menjelang album keempat ya ini ya. 4 ya? Iya. Apa sih refleksi terbesar dari seorang Kunto Aji atas perjalanan dari album pertama sampai hari ini menjadi seorang musisi? Jadi seorang Iya, musisi. apa refleksi terbesar ya? Saya mengutip salah satu postingan seseorang, saya lupa postingan yang lewat di thread gitu. Katanya orang yang bisa survive di industri musik
itu bisa survive di industri apapun. Karena industri musik itu sangat tidak pasti. Sesuatu yang sangat susah sekali untuk Apalagi bisa. makin kesini ya. Makin kesini. Dan Apalagi di Indonesia mungkin. iya, apalagi di Indonesia gitu sangat tidak tertebak. Dan juggling antara idealismenya dengan marketingnya, dengan industrinya itu sangat ini sekali ya, berubah sekali. Bahkan orang yang sudah menemukan formulanya tidak akan bisa mengulang itu lagi gitu. Dan industri musik ada industri yang seperti itu. Makanya kita harus jangan sampai kehilangan apinya untuk berkarya. Karena apinya tuh bukan cuma buat bikin musik, tapi untuk entrepreneurship-nya. Untuk gimana sih setelah selesai bikin karyanya, dari hati misalnya ya, itu bagaimana bisa memasarkannya juga dengan cara yang kita suka, dari hati juga. Nah itu juga hal baru lagi yang harus kita Challenge pelajari lainnya juga ya. sebagai seorang musisi gitu. Saya percaya gitu ke orang-orang yang bisa survive di industri musik, di industri apa aja dia bisa survive. Pertanyaan gue selanjutnya adalah formula apa yang dipakai sama Kunto Aji untuk menghadapi itu? Karena menurut gue beliau adalah sosok yang berhasil melewati itu, even better, nggak cuma survive. Hopefully ya. Amin. Dan juga belum ada gerakan koreo TikToknya. Itu kan gak masuk. Seberani ini. Iya. Seberani Langsung ya, itu. lagi disiapin kayaknya. Apa Mas kira-kira formulanya? Formulanya cuma satu sebenarnya. Dan itu saya iniin ke tim saya, tim kecil saya gitu bahwa nggak pernah berhenti belajar, udah itu aja. Klise banget, tapi emang nggak pernah berhenti belajar bahwa kita merasa kemarin sudah oke lah make it gitu. Tapi begitu industrinya berubah lagi ke TikTok dan segala macam, wah harus struggling lagi gimana ya nih masuk sini dan belajar lagi dari awal. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa survive di situ tuh. Another different game, different beast. Jadi You did itu, great anyway Mas. iya betul ya. You did great. You keep doing it dan juga tetap melawan Iga Masardi di thread. Bener-bener menyimak. Lawan. Aku jamaah lah. Cukup jamaah lah ya. Tapi tentunya ini selalu kita katakan juga, kayaknya kita juga cukup sering mengutip dua kata ini juga, sukses untuk rancang rencananya. Terima kasih. Dan kita nantikan juga, walaupun kita gagal untuk mengulik lagi ya dari album Kuda Hitam ini, tapi kita pasti nantikan juga ya Mas ya. Dan Terima yang pasti kasih. kita sangat menantikan lagu yang lebih berani dari berani ini. Karena kita mau pakai untuk lawan. Kita akan lawan. Anyway, terima kasih banyak Mas Kun. Sama-sama. Terima kasih Sudah, banyak. Ica. Terima kasih. Terima kasih Sukses ya kesempatannya. dan juga demikian.